Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokaseo akan ngebahas tentang Superman yang akan rilis besok ya guys. Kalau nggak salah, ada sih yang rilis 8 Juli hari ini. Bagi yang nontonnya di IMAX ya. Nah, bagi yang reguler, besok rilis guys. Di sini kita akan ngebahas tentang karakter si Superman ini ya. Bagaimana sih sebenarnya sejarah awal Superman dan kenapa kalian harus nonton film ini guys ya. Oke, langsung aja, here we go. Yang belum join grup spoiler Telegram segera join dan follow akun TikTok, Instagram Jokastoy. Yang pertama, kenapa sih kalian harus nonton film Superman ini? Jadi, James Gunn kan dan Peter Safran itu sedang membuat ya semesta baru DC yang lebih terarah dan lebih baik 11-12 lah sama Marvel Cinematic Universe, yaitu DC Universe. Nah, film Superman by David Corenswet inilah yang akan menjadi pembuka dari DC Universe by James Gunn dan Peter Safran. Perlu kalian ketahui bahwa sebelum rilis film Superman David Corenswet ini, para fans DC sudah membanding-bandingkan ya bagaimana performa David Corenswet ini, apakah bisa menandingi performa Henry Cavill sebagai Superman. Jujur ya guys, kalau dari looking jelas Henry Cavill ini dapet, tapi kalau dari segi ceritanya sangat disia-siakan sekali Henry Cavill Superman ini. Makanya kita nggak boleh langsung ngejudge Superman David Corenswet ini, dan semoga teman-teman semua bisa nonton barengan di bioskop dan ramaikan ya guys, sukseskan film Superman ini bersamaan dengan film Fantastic Four juga, biar DC Universe ini berlanjut dan bisa kita beri kesempatan setelah kemarin kacau DC Extended Universe DCEU tersebut dan banyak sekali yang disia-siakan potensi seperti Henry Cavill. Sudah saatnya kita memberikan kesempatan kedua nih bagi DC Warner Bros untuk nggak ngacau lagi dan bisa membuat DC Universe yang baru. Jadi bagi kalian segera nonton di bioskop besok filmnya ya guys. Aku udah nggak sabar sih mau ngeliat bagaimana si Lois Lane, Lex Luthor, performa David Corenswet sebagai Clark Kent maupun Superman nanti bagaimana. Walaupun banyak beredar ya klip-klip yang mengatakan bahwa CGI yang dipakai James Gunn di film Superman ini bad, jelek, tapi ya namanya juga trailer dan klip, pasti bentukannya nggak HD ya guys. Nah, nanti di bioskop pasti keren banget. Aku sih sering nonton film-filmnya David Corenswet sebelum ia memerankan Superman ini. Kalau dari segi kualitas acting aku oke-oke aja sama David Corenswet, dan aku yakin banget David Corenswet bisa nge-carrying film Superman ini biar sukses ya guys. Di Amerika aja katanya sudah sold out nih pre-sale atau advance ticket sale dari Superman. Nah, tinggal di Indonesia nih. Yuk kita ramaikan. Oke, di sini juga aku mau ngasih tahu kayak ya sedikit lah informasi dan sejarah bagaimana sih awal penciptaan karakter Superman ini di versi komiknya. Jadi Superman ini pertama kali itu diciptakan pada tahun 1933. Tetapi ada beberapa perubahan di sini ya teman-teman, oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster. Jadi konsep awal Superman ini sebenarnya penjahat botak yang memiliki kekuatan luar biasa, psikis luar biasa. Awalnya ya Superman ini penjahat ya, tapi nggak laku guys. Namun memiliki latar belakang yang sama, sosok superhero, entitas dari planet lain yang datang ke bumi. Setelah beberapa tahun mencoba menjual karakter ini, akhirnya penerbit komik pun mengakuisisi karakter Superman ini ya. Dari si dua penulis tadi tahun 1938 diterbitkan oleh Detective Comics atau DC Comics dalam majalah Comic Action Comics isu 1. Nah, inilah debut resmi Superman dan era kebangkitan dan kesuksesan karakter ini. Disinilah era superhero modern dimulai. Kalau dalam cerita semua sudah pasti tahu ya, Superman adalah alien dari planet Krypton dengan nama asli Kal-El, dan kalau di bumi dikenal dengan Clark Kent. Orang tuanya Jor-El dan Lara mengirim Kal-El yang masih bayi ke bumi menggunakan sebuah roket super. Kal-El pun ditemukan dan dibesarkan oleh Jonathan dan Martha Kent. Ada beberapa era-era penting dalam perkembangan komik Superman di semesta komik DC. Yang pertama Golden Age pada tahun 1938 sampai 1950. Disinilah Superman sangat populer pada masa itu. Belum lagi itu kan juga masih masa perang ya guys. Jadi kehadiran sosok-sosok superhero ini tuh kayak memberikan harapan lah bagi orang-orang yang terlibat perang mungkin pada saat itu ya. Dan menjadi simbol harapan Amerika saat Perang Dunia Kedua. Karakter Superman ini muncul di radio, film animasi pendek, dan buku cerita anak-anak. Desain dan ceritanya pun masih sederhana
sederhana. Superman melawan koruptor, pencuri, dan kejahatan sehari-hari. Jadi belum setingkat multiversal atau Infinite Crisis gitu ya. Era berikutnya Silver Age pada tahun 1950 sampai 1970. Era ini memperkenalkan lebih banyak elemen fiksi ilmiah, science fiction, yaitu seperti Kryptonite, batu dari Krypton yang bisa melemahkan kekuatan Superman, karakter baru yang mendampingi Superman seperti Supergirl, Krypto the Superdog, Legion of Superhero, serta adanya konsep baru dan konflik baru, multiverse dan dunia alternate, Earth 1 and Earth 2. Superman pun mulai lebih dikenal sebagai gods atau dewa dalam kekuatan dan memiliki banyak sekali versi. Era berikutnya Bronze Age 1970 sampai 1980. Cerita Superman di sini menjadi lebih serius dan kompleks, menyentuh isu sosial, politik, budaya, dan kostum tampilan Superman mulai dimodernisasi sesuai zaman. Era berikutnya ialah Modern Age Post Crisis 1986 hingga 2000. Setelah event Crisis on Infinite Earth, seluruh jagat DC di-reboot ulang guys. Penulisnya pun berubah menjadi John Byrne dan menuliskan ulang asal-usul Superman dalam seri The Man of Steel yang terbit 1986. Nah, di era-era ini ya, baik DC Comics maupun Marvel Comics itu sudah bersaing nih dalam mensukseskan karakter-karakter mereka. Superman ini bukan sekedar tokoh fiksi. Superman ini merupakan simbol harapan, kebaikan, dan keadilan. Pahlawan yang mengajarkan bahwa kekuatan besar harus digunakan untuk menolong, bukan menyakiti. Inspirasi banyak banget dari karakter superhero Superman ini. Jadikan banyaknya superhero lain juga muncul seperti Shazam, Homelander, Parody, Omni-Man, Sentry, dan lain-lain. Superman adalah superhero pertama yang sukses secara global yang menjadi pondasi semua pahlawan super setelahnya. Kini Superman menjadi ikon budaya dunia dan hadir di komik. Superman bukan hanya tentang kekuatan super, tetapi tentang nilai moral, empati, dan keberanian untuk melakukan yang benar, bahkan melindungi orang-orang yang lemah. Tapi jujur ya, kalau pada era itu tuh memang DC Comics tuh lebih terkenal lah ya guys daripada Marvel Comics, karena memang DC Comics itu lebih pondasinya lebih kuat dan lebih awal ya guys. Kalau masalah kekuatan gak usah ditanya lagi, karena berasal dari planet lain. Tubuh Superman menyerap energi dari matahari, memiliki kekuatan terbang yang sangat hebat, kekuatan fisik luar biasa, penglihatan tembus pandang X-ray vision, nafas beku, pendengaran super, laser dari kedua matanya, bisa terbang dan bergerak secepat kilat, bahkan bisa menandingi The Flash, dan tidak bisa dilukai oleh senjata biasa. Tapi itu ya, kelemahannya ialah batu dan kristal Kryptonite. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya penjelasan aku untuk karakter Superman ini. Nah, pokoknya jangan lupa untuk nonton besok ya, Superman David Current Sweat by DC Universe di bioskop kesayangan Anda. Yang udah beli advance tiket sale-nya, ya boleh ya teman-teman. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.